teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nika Purnaminingsih, nomor absen 22 dari kelas 12 PS2. Nah, pada video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana proses peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru dan kebijakan yang ada pada masa Orde Baru di Indonesia. Nah, pertengahan tahun 1960 merupakan masa transisi di Indonesia, di mana terjadi pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Pergolakan politik terbesar ini dimulai ketika tewasnya 7 perwira TNI pada tanggal 30 September 1965 yang diduga dibunuh oleh PKI. Pada masa menuju transisi di Indonesia, ada 3 peristiwa yang terjadi pada masa itu. Yang pertama yaitu ada aksi Tritura. Nah, pada masa ini, mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi untuk mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat kepada pemerintah yang isinya yang pertama itu pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, yang kedua pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur PKI, dan yang terakhir penurunan harga pangan atau barang. Peristiwa yang kedua yaitu ada Super Semar. Super Semar diterbitkan sebagai akibat demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966 sehingga pemerintah harus mengadakan sidang kabinet untuk menyelesaikan masalah krisis ini. Tujuan dikeluarkannya Super Semar adalah untuk menugaskan Letjen Soeharto untuk segera memulihkan keamanan negara. Dan yang ketiga ada dualisme kepemimpinan di Indonesia. Nah, Super Semar itu sendiri membuat Letjen Soeharto memiliki kuasa sebagai pelaksana pemerintahan, sementara Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan. Hal tersebut mengakibatkan dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia dan munculnya antara pendukung Soekarno dan juga pendukung Soeharto. Pada tanggal 5 Juli 1966, dalam sidang MPRS menugaskan Letjen Soeharto untuk segera membuat kabinet baru. Soekarno mengakhiri masa kepemimpinannya di Indonesia setelah menyelesaikan pidato pertanggungjawabannya dalam sidang MPRS. Dan pada tanggal 12 Maret 1967, Letjen Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS. Setelah 1 tahun menjabat, Presiden Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968, sehingga mengakhiri masa dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia dan mulailah masa pemerintahan Orde Baru. Lantas, seperti apa kebijakan yang ada pada masa Orde Baru di Indonesia? Nah, kebijakan yang ada pada masa Orde Baru di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan di bidang politik dan kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan di bidang politik itu meliputi kebijakan politik di dalam negeri yang meliputi penetapan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 1971, penyederhanaan partai politik, dan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta adanya dwi fungsi ABRI. Sementara kebijakan politik di luar negeri yang ada pada masa Orde Baru yaitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB, dan Indonesia melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan juga Singapura, serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Dan yang terakhir adalah terjalinnya kerjasama regional dan juga internasional yang meliputi Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia. Yang ketiga, Indonesia berperan dalam KTT Non-Blok. Dan yang terakhir, Indonesia juga berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Sementara kebijakan di bidang ekonomi meliputi adanya pembangunan 5 tahun atau Revolita dan juga Revolusi Hijau.